يا للفلاح حي على الفلاح Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini insyaallah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ibadah dan juga keistiqomahan dalam kita melakukan amalan soleh. Itu tentunya doa kita semua, berharap agar kita ini selalu bisa istiqomah dalam ibadah sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah selalu kita berharap bisa istiqomah menjalankannya. Dan kita juga tahu ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan salat kita, siam kita dan yang lainnya. Ibadah ghairu mahdhah,
bekerja, pekerjaan yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbuat, beramal soleh, apa yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu kita jaga, dan inilah yang harus selalu sama-sama kita introspeksi diri. Kalau mungkin kita terlena, kita terlupa, sehingga kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah tadi kami katakan di awal, maka yuk mari kita cepat-cepat perbaiki. Mari kita cepat-cepat memperbaiki segala kealpaan kita. Mari kita cepat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu waktu yang sudah berlalu, yang kita lalui itu tidak akan bisa kita ulang kembali, tidak akan bisa kembali lagi. Bagaimana Bapak Ta'ala mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan bisa kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Yang kita takutkan tatkala hari yang kita lalui itu, saat itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan bersama. Maka oleh karena itu sebagian ulama ada membagi waktu itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah waktu tatkala kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah waktu di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, waktu di mana kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 waktu ini tentunya semua kita mengalami. Pasti kita melewati 4 waktu ini. Dan dari 4 waktu ini ada waktu, atau setiap 4 waktu ini ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan. Waktu yang pertama, waktu tatkala kita memperoleh kenikmatan. Alhamdulillah saat ini kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu, subhanallah. Nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Banyak sekali. Sehingga tatkala kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Wa ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Atau kita mau mencoba menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha. Kita tidak akan mampu, manusia tidak akan mampu menghitung, mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang dhaif saat ini, kita tak perlu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Tapi bagaimana kita berusaha bersama dari nikmat yang telah Allah berikan itu, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Bagaimana kesehatan ini selain kita nikmati untuk diri kita, kita pun harus tetap memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu, bagaimana waktu itu jangan cuma kita pergunakan untuk hura-hura. Jangan cuma kita pergunakan untuk mencari kesenangan kita saja dunia ini, jangan. Tapi bagaimana waktu itu sedikit kita pergunakan, paling tidak sedikit saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang Allah minta dari kita. Sedikit waktu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita banyak, subhanallah. Walaupun kita sepertinya kurang, tapi yakin itu banyak menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terbaik dari Allah. Bagaimana harta ini kita jangan lupa pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita memasuki ibadah Idul Qurban, Idul Adha. Di sini kita yang punya kelebihan harta, yuk mari kita bersama-sama keluarkan harta kita untuk kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kebahagiaan kepada orang lain dengan Idul Qurban itu. Jadi masyarakat hadirin jamaah
Jumat rahimahullah, mari dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini jangan sampai kita lalai dengan kenikmatan itu. Kita harus tetap selalu menjaga perintah Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu tatkala kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ialah ketika kita diberikan sesuatu yang kita mungkin merasa ini tidak baik untuk kita, tidak baik untuk kita. Tapi sebenarnya ini baik menurut Allah. Karena yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi terkadang yang buruk menurut kita, tapi itu baik menurut Allah. Maka oleh karena itu ketika kita mungkin merasa saat ini kita merasa kurang, saat ini merasa mungkin kita gelisah, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita pun harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara bersabar. Bersabar. Yakinlah ketika kita sabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah pasti akan memberikan kebaikan buat kita. Insya Allah pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi waktu tatkala kita menerima ujian, kita pun harus tetap selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu tatkala kita beribadah, alhamdulillah kita diberikan ketaatan untuk selalu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa waktu ini juga terkadang kalau kita tidak menggunakan dengan benar, tidak kita jaga benar-benar, ibadah yang kita lakukan bisa jadi rusak di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rusaknya? Syaitan iblis laknatullah yang merusak ibadah kita. Yang bisa jadi mempengaruhi diri kita. Yang tadinya kita mungkin niatnya ikhlas mencari ridha Allah, karena bisikan syaitan akhirnya dalam kita beribadah bukan mencari ridha Allah, tapi malah mencari pujian dari sesama manusia. Pengen dikatakan orang hebat, pengen dikatakan kita orang alim. Nah ini yang harus sama-sama kita selalu hati-hati dengan ibadah kita. Hati-hati benar. Maka oleh karena itu ketika mungkin terbersih di dalam hati kita, rasa bangga dalam diri kita akan ibadah yang kita lakukan, maka cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan itu berusaha memasuki ke dalam diri kita dan berusaha merusak ibadah yang kita lakukan. Yang terakhir, waktu tatkala kita menerima musibah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin kita melihat ada keluarga kita, ada saudara kita mungkin yang kita ajak untuk kita bersama-sama ibadah, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau itu bisa jadi karena malu, bisa jadi karena itu aku beribadah, apakah ibadahku mati diterima oleh Allah karena maksiat yang aku lakukan ini terlalu banyak, karena dosa yang aku lakukan ini terlalu banyak. Jangan lalu kita kecil hati. Jangan lalu kita kecil hati. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan Allah Maha Pengampun. Ketika kita merasa banyak khilaf yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, kita harus tetap bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saat ini mungkin yang selama ini kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, sholat terutama, yuk mari. Selagi masih ada waktu, selagi Allah masih banyak memberikan kenikmatan, yuk jangan sampai sholat ini kita tinggalkan. Karena inilah yang nanti akan membawa kita bahagia dan kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan inilah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Sholat, ketika sholat kita bagus, maka insya Allah amalan yang lain akan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika kita sholatnya tidak bagus, tidak terjaga, maka amalan yang lain bisa jadi tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena itu tadi mungkin dia melakukan amalan-amalan itu tidak karena mencari ridha Allah, tapi kepengen dipuji oleh orang lain. Tapi kalau sholatnya bagus, mencari insya Allah selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala,
cari keikhlasan. Apa yang dilakukan mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oleh karena itu sekali lagi yuk mari, yang selama ini mungkin kita masih galak lalai, kita masih mudah-mudahnya maaf meninggalkan perintah Allah, kita masih mudah-mudahnya bermaksiat, melakukan sesuatu yang tidak baik, baik itu dengan keluarga kita, tetangga kita. Yuk mari cepat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kami katakan di awal, waktu yang sudah kita lalui itu tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu sekali lagi, ketika mungkin masa lalu kita kelam, masa lalu kita mungkin banyak melakukan kemaksiatan, maka yakinlah kita, cepatlah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Ketika kita taubat benar-benar ingin merubah diri kita, maka insyaallah Allah pasti akan mengabulkan munajat-munajat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan insyaallah akan menerima amalan-amalan ibadah kita. Yang pada akhirnya nanti insyaallah tatkala kita kembali kepada Allah, kita semua kembali dalam keadaan kita beribadah kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.